Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita memanjatkan puja dan puji syukur atas segala yang Allah karuniakan kepada kita. Tentu yang Allah karuniakan kepada kita semua ini adalah merupakan kenikmatan. Entah itu kenikmatan yang kita anggap memang benar-benar nikmat, atau barangkali kenikmatan yang dibungkus oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang dikemas dengan yang namanya ujian. Karena hakikatnya ada sebagian kenikmatan itu yang dibungkus oleh Allah dengan yang namanya ujian. Kalau kita hanya mengetahui kenikmatan itu adalah kenikmatan yang dibungkus dengan kenikmatan, maka semua orang mengetahui, baik itu yang beriman atau tidak beriman, baik itu yang beribadah atau tidak beribadah. Orang tahu makan itu adalah nikmat, minum itu adalah nikmat, tidur itu adalah nikmat. Maaf, bersetubuh itu adalah nikmat. Jalan-jalan, shopping itu adalah sebuah kenikmatan. Tapi tidak sedikit orang juga tidak memahami dan mengetahui bahwasanya di balik rasa lapar itu ada kenikmatan. Di balik rasa haus itu ada kenikmatan. Di balik rasa ngantuk yang harus ditahan itu ada kenikmatan. Dan menunggu waktu yang tepat untuk menikmati makanan sampai waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu juga adalah kenikmatan. Kalau kita mengetahui makan, minum, istirahat itu adalah kenikmatan, semua bisa. Anak-anak di bawah umur juga mengetahui. Mohon maaf, barangkali orang gila juga mengetahui. Tapi yang istimewa adalah manakala kita mengetahui di balik rasa lapar, dahaga, menahan ngantuk itu juga adalah sebuah kenikmatan. Maka kita barusan saja telah melalui bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Dan di tahun ini Allah takdirkan kita untuk menjalani Ramadan sebanyak 30 hari. Dan semua yang ada di dalam bulan suci Ramadan itu adalah kenikmatan. Antara waktu siang dengan waktu malam sama nikmatnya. Walaupun di waktu siang barangkali kita menahan rasa lapar, menahan rasa haus, menahan ngantuk, itu semua adalah kenikmatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Syauqi, penyair di antara penyair-penyair yang populer, yang syairnya itu dipakai oleh para ulama untuk menjadi bagian daripada ilmu yang mereka sampaikan. Apa kata beliau? As-sawmu hurmanun masyru' wa fihi ta'dibun lil ju' wa ziyadatun li ta'atin wal khudu' zahiruhul adab wa batinuhur rahmah. Puasa adalah merupakan larangan atau batasan dari agama. Dan sesungguhnya di dalam puasa itu merupakan adanya pendidikan yang luar biasa. Di antaranya adalah apa? Yaitu
kita semua diberi rasa lapar, maka bertambah ketaatan kita kepada Allah. Dan kita melihat bagaimana di bulan Ramadan itu Bapak Ibu, ya, di siang hari orang-orang itu walaupun lapar, haus, mereka itu tetap semangat untuk beribadah. Dan kita bisa membandingkan, ya, masjid-masjid yang ketika di hari Ramadan dengan di luar Ramadan, maka lebih banyak orang itu, ya, semangat untuk datang ke masjid pada bulan suci Ramadan. Ya. Sampai dikatakan zahirul adab wa batinur rahmah. Walaupun puasa ini secara lahiriahnya kita lihat adalah merupakan penderitaan, namun batinnya di balik itu ada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua merasakan bagaimana rahmat Allah di dalam bulan suci Ramadan. Namun semuanya itu berakhir. Kapan berakhir? Pada hari Jumat, ya, 30 Ramadan. Di saat itu kita semua merasakan bagaimana akhir daripada bulan suci Ramadan. Ketika berada di detik-detik akhir daripada bulan suci Ramadan, maka orang-orang yang di dalam dirinya ada keimanan mengeluarkan air mata kesedihan. Ya, kenapa harus sedih? Padahal esok kita berhari raya. Ya, kenapa kita harus sedih? Karena kita akan berpisah. Ya, tangisan itu tangisan perpisahan. Dan perpisahan ini bisa jadi berpisah untuk kembali, bisa jadi berpisah untuk selama-lamanya. Tapi kita semua berharap Ramadan kemarin tidak menjadikan kita berpisah untuk selama-lamanya, tetapi berpisah untuk dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita semua merasakan kehilangan Ramadan. Kenapa kita sedih? Karena kita merasakan kehilangan sesuatu yang pernah kita miliki. Umumnya manusia apabila memiliki sesuatu yang dia anggap sesuatu itu adalah berharga, mulia, yang menjadikan dirinya itu bahagia, ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti manusia itu akan sedih. Orang yang semulanya memiliki harta, diambil hartanya oleh Allah, sedih. Ya, orang yang semulanya memiliki keturunan, diambil keturunannya oleh Allah, sedih. Orang yang semulanya memiliki jabatan, diambil jabatannya oleh Allah Subhanahu wa taala seketika, maka dia menjadi sedih. Begitu juga dengan yang namanya Ramadan. Walaupun Ramadan ini bukan harta, walaupun Ramadan ini bukan keluarga, walaupun Ramadan ini bukan jabatan, walaupun Ramadan ini bukan kendaraan, tapi Ramadan itu adalah seorang tamu yang datang membawa kebahagiaan dan kemuliaan. Manakala tamu itu berpamit dari kita, yang telah menjadikan kita itu bahagia dengan ibadah kita dan kemuliaan dengan ibadah kita, maka kita semua merasakan kesedihan. Dan air mata kesedihan itu berganti dengan air mata kebahagiaan. Apa itu air mata kebahagiaan? Air mata di saat kita, ya, merasakan bagaimana indahnya hari kemenangan. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ba'da Ramadan al-istiqamah wa dawamit ta'ah. Setelah berlalunya Ramadan ini, kita dijadikan oleh Allah menjadi orang-orang yang istiqamah dalam kebaikan. Wa dawamit ta'ah, orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, ya, alangkah kasihannya seseorang yang hanya beribadah di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak disembah. Tidak hanya kita itu diwajibkan untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Kewajiban ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu di setiap waktu. Makanya sampai dikatakan dalam sebuah syair, apa? As-shaumu lan tantahi. Puasa itu tidak pernah selesai. Habis Ramadan, apakah bulan Syawal tidak ada puasa? Ada puasa. Barangkali yang mau puasa 6,
atau puasa Senin Kamis, atau puasa Nabi Allah Daud, atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa akhir daripada setiap bulan Ayyamus Sud. Ya, jangan kita mengira bahwasanya puasa itu hanya wajib di bulan Ramadan, namun tidak dianjurkan di bulan lain, tidak. Bahkan, mohon maaf, ya, hari raya Idul Fitri ini dinamakan hari raya kecil. Hari raya besar itu adalah hari raya Idul Adha. Sama, ada yang namanya haji kecil, ada yang namanya haji besar. Ya. Dan ini gelar bukan datang daripada ya para ulama, tapi datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada salah seorang sahabatnya, "I'lam annal umrah hiya hajjun asghar." Ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya umrah adalah merupakan haji kecil. Hari raya juga demikian. Ada hari raya kecil, ada hari raya besar. Namun kita ini terbalik, menganggap bahwasanya hari Idul Fitri itu adalah hari raya besar. Padahal tidak, Idul Fitri itu hari raya kecil. Kenapa? Baik, pertama, bahwasanya waktu kita bertakbiran hari raya Idul Fitri itu tidak sampai 1 hari. Dimulai pada malam hari ketika masuk 1 Syawal, sampai kapan? Sampai selesai pelaksanaan solat Idul Fitri. Selesai, udah tidak dianjurkan lagi takbiran. Ya. Dan ketika kita selesai pada tanggal 1 Syawal, kita diperbolehkan berpuasa pada tanggal 2 Syawal. Tanggal 2 Syawal kita sudah mulai puasa. Ya. Berarti menandakan bahwasanya apa? Waktu makan dan waktu minum bebas selama 24 jam hanya berlaku pada tanggal 1 Syawal. 2 Syawal, 3 Syawal, 4 Syawal, silahkan berpuasa. Sudah boleh berpuasa, tidak haram. Tapi berbeda dengan hari raya Idul Adha. Hari raya Idul Adha, ya, kita mulai takbiran kapan? Ketika masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Ketika sudah masuk pada tanggal 1 Dzulhijjah, ya, kita sudah boleh bertakbiran. Sudah boleh bertakbiran. Ya, sudah boleh bertakbiran. Ya, makanya dikatakan dalam Al-Qur'an, wal yadhkurusmallah fi ayyamin ma'lumat, dan hendaknya mereka menyebut dan membesarkan nama Allah di hari-hari tertentu. Sebagian ulama menafsirkan hari-hari tertentu itu adalah apa? Hari-hari awal Dzulhijjah. Sampai kapan takbiran itu? Sampai berakhirnya hari Tasyrik. Dan hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah, apakah pada tanggal 11 itu sudah boleh langsung berpuasa? Tidak boleh. Ya, hukumnya haram. Sampai kapan? Sampai selesai hari Tasyrik. Berarti hari-hari tersebut adalah hari di mana kita diperbolehkan untuk santap, makan dan minum selama 24 jam. Ya, kapanpun silahkan. Nah, disinilah ya kita bisa mengetahui bagaimana hari raya yang sesungguhnya. Dan mirisnya Bapak Ibu, mohon maaf, sebagian di antara kita mengira bahwasanya berlalunya Ramadan, berlalu juga yang namanya ketaatan. Padahal dikatakan bahwasanya wal Qur'an la yartahil. Ingat, yang membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan hendaknya tidak mengakhiri bacaannya setelah berlalunya Ramadan. Baca lagi Al-Qur'annya. Jangan hanya membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Habis Ramadan sibuk raya-raya, open house, halal bihalal. Ya, sibuk nanggok sana sini. Ya, lupa baca Al-Qur'an. Ditutup Al-Qur'annya, di-resrating, disimpan dalam tas, disimpan dalam lemari. Dalam hatinya berkata apa? Semoga bertemu kembali di tahun yang akan datang. Ternyata tahun yang akan datang dia sudah berada di dalam kubur.
Maka kalau kita berharap syafaat Al-Quran, sering-sering membaca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran setahun sekali. Ya, hendak Ustaz seminggu sekali bacanya. Tapi baca Yasin, itu pun kalau diundang Yasinan. Ya, jangan. Dan kita semua berharap syafaat daripada Al-Quran. Semakin sering kita membaca Al-Quran, maka akan semakin tinggi derajat kita. Apa kata Nabi sallallahu kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an wartaqi." Bacalah Al-Quran dan kemudian naiklah kalian. Fa inna manzilataka fid dunya, ya, kama ayatin taqra'uhu, ya, sebagaimana engkau membaca Al-Quran di dunia, maka itu akan menentukan posisimu di alam akhirat. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka akan semakin banyak kita mendapatkan atau mendulang kebaikan. Wal Quran la yartahil. Al-Quran itu belum pergi. Baca Al-Quran. Ya. Direnungi juga Al-Quran sebagaimana kita membaca dan merenung Al-Quran di bulan suci Ramadan. Kalau di bulan Ramadan kita membaca Al-Quran, ya, bisa 1 hari 1 juz. Setelah berlalunya Ramadan, kalau kita tidak bisa 1 hari 1 juz, minimal, ya, kita bisa membaca Al-Quran 1 hari itu 1 lembar. Minimal. Ya. Kenapa di bulan Ramadan bisa membaca Al-Quran 1 hari 1 juz? Karena memang Al-Quran itu diturunkan di bulan suci Ramadan. Dan kita membaca Al-Quran dengan semangat karena momennya bertepatan dengan bulan diturunkannya Al-Quran. Dan di bulan Syawal sampai 11 bulan berikutnya, jangan sampai kita meninggalkan Al-Quran. Makanya ingat, ya, ketika kita membaca doa khatamul Quran, ya, Allahumma dzakirna minhuma nasina atau nusina. Minhuma nusina. Ya, minhuma nusina. Ya, Allahumma dzakirna minhuma nusina. Tapi biasanya kan dibaca nasina. Baik. Yang kami dapati dari guru-guru kami bukan minhuma nasina, tapi minhuma nusina. Minhuma nusina. Apa perbedaannya? Perbedaannya, Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ya Allah, ingatkan kami di saat kami lupa kepada Al-Quran. Ini umum. Tapi yang kami dapat dari guru kami, Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ya Allah, ya, ingatkan kepada kami di saat Al-Quran telah melupakan kami. Pertanyaannya, kita yang melupakan Al-Quran atau Al-Quran yang melupakan kita? Ya, kalau di dunia kita yang melupakan Al-Quran, tapi di akhirat Al-Quran yang melupakan kita. Ya, di saat di dunia kita melupakan Al-Quran, di saat di akhirat nanti kita berharap mendapatkan syafaat Al-Quran, ternyata Al-Quran melupakan kita. Kenapa Al-Quran melupakan kita? Karena kita di dunia melupakan Al-Quran. Maka dalam doa itu, minhuma nusina, ya, walaupun kita di dunia barangkali lalai, lupa terhadap Al-Quran, kita tidak mau di akhirat kita dilupakan oleh Al-Quran. Kita berharap nama kita diingat dan disebut oleh Al-Quran, ya, untuk mendapatkan syafaat Al-Quran. Dan ingat, Al-Quran belum diangkat oleh Allah. Jadi bacalah Al-Quran. Jangan sampai ketika Al-Quran itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian kita mau membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran sudah diangkat oleh Allah. Diangkat bagaimana? Apakah Al-Quran ini kemudian tiba-tiba hilang? Tidak. Begitu kita ingin membaca Al-Quran, mengambil Al-Quran dari lemarinya atau dari tempat kita, begitu kita membuka tulisan yang ada di dalam Al-Quran itu kosong, hilang. Artinya apa? Diangkat oleh Allah Al-Quran, menandakan bahwasanya semakin dekat yang namanya hari kiamat. Ya. Kalau sudah Al-Quran itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tertutup apa? Yang namanya hidayah, petunjuk,
ilmu. Orang untuk mendapatkan ilmu sudah tidak bisa. Orang untuk mendapatkan petunjuk tidak bisa. Karena Al-Quran yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Itu semua sudah ditutup dan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum Al-Quran itu diangkat oleh Allah, mari kita baca Al-Quran. Ya, lazimi untuk membaca Al-Quran. Ya, rasakan kenikmatan setelah kita menikmati Al-Quran itu di bulan suci Ramadan. Wal masajid lan tughlaq. Adapun masjid-masjid setelah Ramadan itu tidak ditutup. Bukan artinya ketika kita memasuki Ramadan dan selesai waktu Ramadan, kemudian semua aktivitas ibadah kita menjadi off. Ya, maka ibadah itu tidak sebagaimana jam operasional. Pasar itu ada jam operasionalnya. Mall ada jam operasionalnya. Begitu kita masuk jam 9, jam berapa tutup? Jam 9 malam berikutnya tutup. Kalau sudah tutup, maka kita tidak boleh masuk. Dikunci demi alasan keamanan. Tapi untuk beribadah kepada Allah tidak demikian. Kalau di bulan Ramadan kita rajin ke masjid, jangan sampai setelah berlalunya Ramadan kita seakan-akan tidak mengenal yang namanya masjid. Salat 5 waktu, kemudian tadarusan, kemudian apa lagi? Kemudian berzikir, hadir majlis ta'lim, kemudian i'tikaf. Ya, i'tikaf itu bukan hanya dikenal di bulan Ramadan, tapi di bulan lain kita juga boleh beriktikaf. Kapanpun waktunya diperbolehkan kita itu beriktikaf. Kalau tidak bisa seperti bulan Ramadan, dari malam sampai syuruk. Minimal di luar Ramadan ini kita bisa beriktikaf kapan? Dari subuh sampai syuruk. Dari maghrib sampai isya. Minimal. Ya, agar apa? Agar kita terbiasa, agar kita menjadi nyaman ketika berada di dalam masjid. Tapi kalau misalkan kita di luar Ramadan tidak mau lagi beriktikaf sebagaimana di bulan suci Ramadan atau minimal, maka sebagus apapun masjid tidak akan menjadikan kita itu nyaman. Kenapa? Karena kita hanya mau beriktikaf di dalam masjid ketika bulan suci Ramadan. Wal istijabah lan tatawaqqaf. Sebagaimana kita banyak berdoa di bulan Ramadan, di bulan lain juga kita banyak berdoa. Ya, jangan sampai kita hanya berdoa kepada Allah di bulan Ramadan. Begitu berlalunya bulan Ramadan, tidak mau lagi berdoa kepada Allah, tidak mau lagi memohon kepada Allah. Kenapa? Karena peluang dikabulkan doa di bulan Ramadan tidak sama dengan bulan lain. Tidak sama. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkan doa di bulan suci Ramadan sama dengan Allah yang mengabulkan doa di bulan Syawal. Sama. Ya. Ini bukan makhluk. Kalau makhluk barangkali beda. Kalau misalkan kita berbelanja itu beda. Bulan Ramadan diskon besar-besaran di atas 50%. Begitu habis Ramadan diskonnya kecil. Sisa berapa? 10%. Berarti peluang untuk mendapatkan harga murah itu hanya di bulan Ramadan. Peluang untuk mendapatkan harga semurah-murahnya tidak bisa ketika di luar Ramadan. Itu kalau pasar. Itu kalau dagang. Tapi untuk Allah Subhanahu wa taala peluang dikabulkan doa sama. Di Ramadan, di bulan Syawal sama. Peluang doa kita dikabulkan oleh Allah. Dengan catatan apa? Falyastajibuli wal yu'minu. Hendaknya memenuhi kewajibannya kepadaku. Kalau misalkan di bulan Ramadan kita memenuhi kewajiban kita kepada Allah, berharap doa kita dikabulkan oleh Allah, maka di bulan Syawal kita punya kewajiban kepada Allah, dan kemudian kewajiban ini menjadi peluang untuk dikabulkannya doa kita.
Jangan sampai di bulan Ramadan rajin dia doa. Ya, nak buka dia doa. Habis solat tarawih dia doa. Habis solat witir dia doa. Habis solat tasbih dia doa. Nak sahur dia doa. Ya, setiap habis solat dia doa. Begitu berlalunya Ramadan, ya, tidak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meyakini bahwasanya tidak berpeluang dikabulkannya doa di luar Ramadan. Salah. Karena yang mengabulkan di bulan Ramadan sama dengan yang mengabulkan di bulan selain Ramadan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wal ajru la yanqati. Dan ingat, sesungguhnya apa? Sesungguhnya yang namanya balasan dari Allah itu tidak akan pernah terputus. Sebagaimana Allah membalas setiap apa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan, sama Allah juga akan membalas setiap apa yang kita kerjakan di bulan selain Ramadan. Sama Allah akan membalas. Karena Allah Subhanahu wa taala itu mujzi, yaitu yang maha membalas. Apapun bentuk yang kita lakukan ya di bulan ini, semua akan dibalas oleh Allah. Yang baik akan dibalas dengan pahala. Sementara yang buruk akan dibalas oleh Allah dengan apa? Hukuman. Kita berharap kita semua mendapatkan balasan dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Maka oleh karena itu, ya, kita semua dituntut, wahai hadirin, agar setelah berlalunya bulan suci Ramadan ini apa? Yaitu tetap bertahannya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai Ramadan kita bisa dan mampu untuk melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, maka berlalunya Ramadan, hilang ketaatan kita kepada Allah, maka sungguh kita menjadi budaknya Ramadan, kita tidak menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dikatakan, kun abdan rabbaniyan wala takun abdan ramadaniyan. Jadilah hambanya Allah yang senantiasa menyembah Allah, beribadah kepada Allah di setiap waktu. Jangan menjadi budak atau hambanya Ramadan yang hanya mengenal Allah di bulan suci Ramadan, setelah itu seakan-akan tidak mengenal Allah. Begitu habis puasa, apa dia bilang? Ore, ya, puasa dah selesai, kita bisa makan-makan sepuasnya, enak, ya, kita tidak perlu tarawih, kita tidak perlu baca Quran, mau makan-makan silakan yang kenyang, karena kita sudah tidak berpuasa lagi, ya. Ore, bulan puasa sudah lewat, tidak lagi kering tenggorokan ni, mau minum bebas, apapun yang bisa kita minum, ya, mau air sasi, air soda, air lemon, jus, air putih, minum kita sepuasnya. Ya, padahal semakin banyak kita minum, apakah semakin menjamin kita tidak haus? Tidak bisa menjamin. Semakin banyak kita makan, apakah menjamin kita tidak akan lapar? Tetap kita akan lapar, karena sesuatu itu tidak sifatnya abadi. Di saat kita minum, apakah akan selama-lamanya kita ini hilang rasa haus? Tidak. 5 menit setelah itu kita akan haus kembali. Apakah dengan kita makan sekenyang-kenyangnya akan hilang rasa lapar kita untuk selama-lamanya? Tidak. 1 jam setelah itu lapar kembali. Ya, makanya jangan sampai berlalunya Ramadan itu diiringi dengan apa? Kebahagiaan. Ya, tidak boleh. Karena Imam Ibnu Hajar mengatakan, minal kabair at-tamanni min zawali Ramadan. Termasuk di antara dosa besar adalah apa? Berharap, berbahagia, bersenang-senang dengan berlalunya bulan suci Ramadan. Karena seakan-akan orang yang bahagia dengan berlalunya Ramadan, dia terbebani dengan ibadah. Maka oleh karena itu, Ramadan boleh berlalu Bapak Ibu, Ramadan boleh pergi, ya, asalkan iman dan ketaatan kita juga tidak ikut pergi. Silahkan Ramadan kembali kepada Allah dan kembali pada waktunya sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'bud
rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, yakni Allah Subhanahu wa taala, sampai datang yang namanya apa? Keyakinan atau kematian? Keyakinan atau kematian? Sampai datang yang namanya kematian. Al-yaqin di dalam Al-Quran itu dikatakan maknanya adalah kematian. Dan kita beribadah kepada Allah ini sampai mati. Ya. Bukan kita beribadah kepada Allah ini hanya sampai Syawal. Bukan kita beribadah kepada Allah ini hanya sampai usia muda. Tidak. Tapi kita beribadah kepada Allah itu sampai mati. Begitu mati kita, maka selesai misi kita di dunia. Tidak ada lagi setelah kita mati itu kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Tidak diwajibkan solat, tidak diwajibkan puasa, tidak diwajibkan menunaikan zakat, tidak diwajibkan i'tikaf, tidak diwajibkan membaca Al-Quran. Kewajiban-kewajiban itu semua hanya berlaku ketika kita masih hidup. Maka oleh karena itu, ya, apa yang kita lakukan di bulan Ramadan tidak boleh, sama sekali tidak ada yang tersisa. Baik puasanya, baik solatnya, qiyamul lailnya, tadarusnya, i'tikafnya, sedekah dan infaknya. Semua ibadah itu harus ada yang bisa kita pertahankan. Dan kita di bulan Ramadan itu telah menanam iman kita dengan puasa, menanam iman kita dengan qiyamul lail, menanam iman kita dengan infak dan sedekah, i'tikaf dan amal-amal soleh lainnya. Jangan sampai kehilangan semuanya. Maka laksana ketika kita menanam sesuatu, maka kita akan merawat. Bukan begitu tanam tinggalkan, salah. Kalau kita nanam lalu kemudian kita tinggalkan, apakah tanaman kita ini akan kokoh? Tidak. Tanaman kita ini akan tidak menjadi kokoh, akan layu, akan rusak, atau barangkali diinjak oleh hewan. Tapi manakala kita menanam dan kemudian kita merawat, maka tanaman ini akan menjadi kokoh. Begitulah ketaatan. Bukan ketaatan itu hanya dilakukan dalam jangka sekian waktu kemudian kita tinggalkan, tidak. Tapi ketaatan yang kita lakukan itu harus dilakukan terus-menerus, ya, mempertahankan ketaatan, mempertahankan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tanda diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ya, apakah kita mendapatkan pesan singkat? Apakah kita mendapatkan kiriman dari Allah berupa barang? Ya, apakah kita diberitahukan melalui mimpi? Tidak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Rajab, ya, beliau mengatakan fa innallaha ta'ala idza taqabbala 'amala 'abdin waffaqahu li'amalin salih ba'dahu. Apa kata Imam Ibn Rajab? Fa innallaha idza taqabbala amala 'abdin, sesungguhnya Allah apabila menerima amal seorang hamba, waffaqahu, maka Allah akan memberikan dan memudahkan bagi hamba tersebut li'amalin salihin ba'dahu, untuk mengerjakan amal-amal yang lain. Itu tanda amal kita diterima oleh Allah. Tanda amal kita diterima oleh Allah adalah di mana Allah akan memudahkan kita dan memberikan kepada kita petunjuk agar kita mudah untuk melakukan amal-amal yang Tapi kalau misalkan Bapak Ibu, kita hanya bisa beramal di bulan Ramadan, namun setelah Ramadan tidak bisa lagi kita beramal, sibuk dengan aktivitas kita kembali, tidak sempat baca Quran, tidak sempat puasa sunnah, bahkan tidak sempat melaksanakan solat 5 waktu, berarti alamat amal ibadah kita di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billahi min dzalik. Kalau amal tidak diterima di bulan Ramadan, apakah ada harapan amal diterima di bulan lain? Apalagi kalau di bulan Ramadan saja tidak diterima, apalagi di bulan lain. Maka oleh karena itu, jadikan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan untuk kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah, ya, melakukan ibadah-ibadah
ibadah-ibadah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, pertahankan nilai Ramadan. Jangan di bulan Syawal ini justru ya, nilai-nilai Ramadan itu seakan tidak ada bekas. Apalagi Masya Allah, bulan Syawal ni kita lihat semuanya larut dalam kebahagiaan. Ya, seakan-akan semuanya bahagia. Seakan-akan semuanya sudah tahu amalnya diterima. Padahal sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali, Bapak Ibu, para ulama itu setelah Ramadan mereka itu menangis. Apa yang mereka tangisi? Bukan mereka tangisi karena mereka tidak bisa beli baju baru. Bukan yang mereka tangisi, mereka tidak bisa lebaran ketupat. Bukan yang mereka tangisi karena rumah mereka tidak ada makanan-makanan yang mewah sebagaimana rumah-rumah kita. Tidak. Yang ditangisi oleh orang-orang terdahulu apabila berlalunya Ramadan adalah mereka khawatir amal mereka tidak diterima. Khawatir mereka, amal mereka tidak diterima. Ya. Kalau amal kita tidak diterima di bulan Ramadan, apakah ada peluang amal kita diterima di bulan lain? Apalagi, betul tidak? Padahal bulan Ramadan itu adalah peluang diterimanya amal ibadah kita. Aman taqarraba ilallah bin nawafil kana kaman addal faridah. Sudah dikatakan oleh Nabi, barang siapa yang melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, ibadah yang sunnah, maka oleh Allah dianggap sebagaimana dia melakukan ibadah Faman taqarraba ila Allah bi faridatin faka'annama qarraba 70 faridatan fi ma siwa. Barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah wajib, maka laksana dia telah melakukan 70 kali ibadah. Kalau di dalam bulan Ramadan saja amal ibadah kita tidak diterima, bagaimana dengan bulan-bulan yang lain? Padahal bulan Ramadan itu adalah bulan yang peluangnya paling besar untuk diterima oleh Allah. Menangis para ulama ketika berlalunya Ramadan. Tangisan itu tangisan kekhawatiran. Ya. Di satu sisi bahagia karena datangnya hari kemenangan, tapi di sisi lain justru lebih besar tangisan atau kesedihan disebabkan amal ibadahnya belum tentu diterima oleh Allah. Tapi beda dengan kita. Ketika kita memasuki hari raya ini, tidak tampak lagi air mata itu adalah air mata kesedihan. Tidak tampak lagi raut wajah kita itu ya bahwasanya raut wajah kekhawatiran. Tapi justru ketika masuknya satu Syawal, hampir semua di antara kita yang tampak dari raut wajah kita itu adalah kebahagiaan. Apakah tidak boleh bahagia, Ustaz? Boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Bahagialah kalian atas karunia yang Allah berikan kepada kalian, karena sesungguhnya itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan. Allah perintahkan kita berbahagia atas apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi ingat, apakah setara kebahagiaan ini dengan amal yang kita lakukan? Ya, kalau misalkan kita merasa kebahagiaan ini setara dengan amal yang kita lakukan, silahkan. Tapi rasanya tidak pantas dan tidak patut, tidak sesuai apabila kita hanya bisa bahagia, namun kebahagiaan ini tidak setara dengan amal yang kita lakukan. Betul tidak? Bahagia dia, tapi amalnya sedikit. Sudah sedikit, tidak diterima lagi. Apanya nak dibahagiakan? Yang dibahagiakan itu apa? Apakah yang dibahagiakan itu hanya lebaran? Silahkan. Tapi ingat, kebahagiaan itu akan menyengsarakan kita di alam akhirat. Makanya sebagian ulama sufi itu, Bapak Ibu, ya mereka itu tahan minta kepada Allah sengsara di dunia jauh lebih utama daripada mereka harus sengsara di alam akhirat. Ya, bahkan mereka itu ketika kita melihat hidupnya sengsara, di dalam hati mereka itu bukan kesengsaraan, tapi di dalam hati mereka itu adalah kebahagiaan. Kenapa? Karena mereka berharap bahwasanya kesengsaraan di dunia itu berakhir di dunia, tapi tidak mau berlanjut kepada alam akhirat.
Namun di antara kita terkadang luput dan lupa bahwasanya kebahagiaan di dunia apakah menjamin kebahagiaan di alam akhirat. Pergi ke sana open house, ya, pergi ke sini halal bihalal, ya, acaranya apa? Nyanyi, karaoke bareng, joget. Apa makna halal bihalal kayak gini? Ya, hadirilah halal bihalal. Ya, ini acara halal bihalalnya. Habis itu apa? Joget, karaokean. Mana Ramadannya? Ya, seakan-akan mereka itu memberikan pesan dan kesan apa? Udah, Ramadan udah selesai, saatnya kita senang padahal ya, malaikat Israel tu kalau nyabut-nyawun ndak lihat Ramadan. Ndak ada kata malaikat Israel, joget Allah kita sampai selesai bulan Syawal ni, nanti ya dicabutnya bulan Dzulqa'dah. Ndak ada. Betul tak? Ya. Hari raya pertama sudah ada yang meninggal, betul? Hari raya kedua sudah ada yang meninggal, betul? Menandakan bahwasanya ajal itu tidak melihat waktu. Ya, bukan karena kata malaikat, adalah biarlah ya Allah, kasihan enggak mereka tu dah sebulan dah puasa ibadah, biarlah mereka senang-senang lo, joget-joget lo, karaoke lo. Betul tak? Mabuk-mabuk lo mereka, biarlah, kasihan enggak. Nantilah cabutnya bulan Dzulqa'dah atau bulan Safar. Tak ada. Ya, begitu datang ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala sudah. Ya, berarti berakhir masa kontraknya di alam dunia. Ingat, ya, saya selalu menasihati, mengingatkan, karena kita semua memiliki peran, tugas. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bi menasihati, wa tawasau bil haq. Ya, manakala yang disampaikan kebenaran itu adalah merupakan wasiat. Ya. Walaupun itu acara halal bihalal, open house, namun walaupun dikemas dengan acara halal bihalal dan open house, namun di dalamnya ada unsur melalaikan, jangan dihadiri. Ya, karena kita lebih mengutamakan menjaga apa? Nilai Ramadan. Daripada kita menghadiri akan rusak nilai Ramadan kita. Jangan sampai apa? Setitik nila rusak susu sebelangak ke segelas? Sebelangak ke segelas? Sebelangak. Okey, sebelangak. Nak cari susu sebelangak zaman sekarang ni bukan mudah. Betul tak? Segelas ya untung-untungan. Ya kan? Ya, rusak. Gara-gara oknum membuat acara yang dikemas halal bihalal, kita hadir, Allah, dan kita lihat acaranya tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, namanya halal bihalal, tapi isinya apa? Joget, karaokean, betul tak? Ketawa, statusnya apa? Pecah. Apanya yang pecah? Gelas, piring. Ya, statusnya apa? Pecah. Ketawa isinya dari awal sampai akhir. Azan pun tak ada peduli lagi. Ya, tak ada dia berangkat ke masjid, tak ada dia melaksanakan solat walaupun azan, ketawa. Nanti lo bila lagi? Ya, kita kan halal bihalal, open house, minal aidin wa faizin. Iya, minal aidin wa faizin. Bukan karena ente minal aidin wa faizin lantas ente diperbolehkan untuk meninggalkan solat. Tetap wajib solat. Ya, pergi liburan sama keluarga. Ya, berkumandang azan, tak lagi solat, tak lagi ingat Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya liburan senang-senang. Ya, ingat Allah hanya bulan suci Ramadan. Begitu Ramadan statusnya, Masya Allah, Al-Quran statusnya, Tarawih statusnya, Masjid statusnya. Begitu ganti bulan Syawal, open house, halal bihalal, open house, halal bihalal, hiburan, tamasya. Ya, mana makna Ramadannya? Makanya ada seorang jamaah bertanya kepada saya, Pak Ustaz, saya ni diundang acara halal bihalal. Kita ni dah tua dah Pak Ustaz. Ya, angkatan tahun 80-an kata dia. Jadi acaranya tu tak serak saya. Kenapa pula Bu Haji? Ya, di antara acaranya tu apa Pak Ustaz? Karaoke bareng. Ya, kalau misalkan perempuan semua tak apa-apa, laki-laki semua tak apa-apa. Ini campur bau Pak Ustaz, ada laki-laki ada perempuan. Ya, karaoke bareng.
Saya berat hati nak hadir Pak Ustaz, tapi kalau tak hadir nanti dibilang memutuskan tali silaturahmi. Ini kan istilahnya kalimatu haqqin urida bihal batil. Kalimat ya, ucapan yang seakan-akan benar tapi di dalamnya ada unsur kebatilan. Ya, sama demi kesetiaan kawan. Ya, demi kesuksesan, demi kelancaran, demi persatuan. Apa? Mabuk kita. Mabuk. Yang tak pernah mabuk ni, kan tak minum kan? Berarti tak setia. Mabuklah dia. Itu kan kalimat-kalimat yang dikemas untuk menjebak kita. Sama ajang silaturahmi, open house, halal bihalal. Kalau di dalamnya acara yang melalaikan atau bahkan melanggar rambu-rambu syariat, kita tidak wajib hadir. Dan tidak hadirnya kita tidak dianggap memutuskan tali silaturahmi. Apakah wajib kita menyambung tali silaturahmi demi kemaksiatan? Tidak. La ta'atan li makhlukin fi maksiatil khaliq. Walaupun yang undang keluarga, walaupun yang mengundang itu adalah ketua grup, ketua aliansi, ketua organisasi, sesepuh, tokoh masyarakat, apabila di dalamnya memuat atau merangkai acara yang melanggar syariat dan melalaikan, tidak ada kewajiban kita hadir. Karena kewajiban kita adalah mempertahankan keimanan, mempertahankan ketaatan pasca Ramadan. Ya, ingat, tidak wajib kita hadir. Acara apa ni halal bihalal, hadirlah. Nanti kan anggota. Ya, nanti kan tiap bulan hadir biasanya. Jangan sampai tak ada. Ini seru ni, setahun sekali. Momen Idul Fitri, acara halal bihalal. Apa tahu acaranya? Pertama, doa. Yang kedua, kata sambutan. Yang ketiga, ya, penutupan. Yang terakhir, karaoke bersama. Karaoke bersama ni gimana maksudnya? Ya, nyanyi-nyanyi lah kita. Anggur merah ke? Ya. Apa lagi? Nyuci-nyuci sendiri ke? Masak-masak sendiri ke? Kan ada lagunya tu, betul tak? Ya kan? Apa lagi? Bulan purnama ke? Nyanyilah kita. Ya kan? Nyanyi gimana ni? Nyanyi kita nanti. Kita joget sama-sama. Allah maaf. Acara apa kayak begini? Ini namanya bukan halal bihalal. Ini namanya halal haram. Mencampur adukan yang halal dengan yang padahal sudah jelas. Allah katakan, wala talbisul haqqa bil batil. Ya, tidak bisa sesuatu yang haram dikemas sekalipun dengan label halal tetap akan menjadi haram. Ya, tetap akan menjadi haram. Sesuatu yang haram dikemas dengan label halal tidak akan merubah keharamannya, tetap itu akan menjadi haram. Kita memiliki kewajiban untuk menghindari. Karra'i yar'a haulal hima yushaku ayyar ta'afi. Sebagaimana kita punya kambing yang kita gembalai, kita harus jaga supaya tidak memakan rumput orang lain. Bukan dibiarkan sampai tanaman orang dimakan, rumput orang dimakan, maka kambing yang kita miliki ini adalah syub. Sama dengan kita punya iman, punya ketaatan, harus kita jaga. Bukan karena tidak enak, kita biarkan saja. Pergi, datang, hadir. Ternyata di dalamnya ada hal-hal yang melalaikan. Ya, hindari itu semua. Dan kita memiliki kewajiban kepada Allah untuk menjaga ketaatan. Jangan sampai karena kita tidak enak dengan dalih silaturahmi, momen Idul Fitri, lantas semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita langgar. Ya, kita tabrak, naudzubillah. Maka seakan-akan tidak ada bekasnya nilai bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, ya, selalu saya nasihatkan bahwasanya mudah-mudahan ini bisa dipakai. Ya, menunggu ketetapan satu Ramadan, satu Syawal dan satu Dzulhijjah, kita menunggu ketetapan dari pemerintah. Ya, jangan sampai kita mandai-mandai seorang. Ya, ada majlis saya tu di daerah Jeruju lagi. Enggak. Mana orang Jeruju sini? Ya kan? Tanya. Ya, sini lebaran hari Jumat apa hari Sabtu? Enggak, saya nanya orang sana. Sini tahu saya Sabtu. Ada yang jawab,
Hari Sabtu Pak Ustaz. Tapi hari Jumaat banyak agak Pak Ustaz. Tak, gimana ceritanya? Hari apa lebaran sini? Hari Sabtu. Tapi Jumaat banyak agak Pak Ustaz. Siapa yang hari Jumaat? Polos pula orang tu. Angkat tangan. Saya Pak Ustaz hari Jumaat. Ya Allah. Macam mana? Belajar tak sama kita? Saya tanya, Bapak kan belajar sama saya. Kalau saya ya ni Pak, yang ngajar Bapak lebaran hari Sabtu, kenapa Bapak hari Jumaat? Betul tak? Ini seakan-akan apa? Seakan-akan, ya, Messi ni ngajarkan Pep Guardiola. Betul tak? Kata Messi, tak bisa pakai taktik itu. Pakai taktik tak bisa, 4-4-2. Ubah. Berapa? Taktik 4-4 sekian. Kata Pep Guardiola, kau ke aku yang melatih? Betul? Tapi saya kan bukan fannya Barca, saya Madrid. Itu contoh saja. Ya. Pak, Bapak kan belajar sama saya. Iya. Saya ni lebaran hari Sabtu, Pak. Kenapa Bapak hari Jumaat? Apa dijawab? Menurut hati nurani saya hari Jumaat. Ya Allah. Kepala saya. Kenapa pula pakai hati nurani? Ya. Kenapa Bapak pakai hati nurani, Pak? Saya bilang. Dari mana petunjuknya? Gini Pak Ustaz. Itu, ini ditunjuknya nih. Ini kan ada nih, 1 Ramadan, 1 Syawal, kapan kan? Ini dalilnya dia. Di jam masjid tu Pak Ustaz, tertulis 1 Syawal bertepatan hari Jumaat. Saya ikut itu. Hati nurani saya serat ikut jam masjid. Allah. Kalau jam masjid error. Misalkan hari Kamis, Bapak nak ikut ke hari Kamis? Dia bilang gitu. Ada dalilnya Pak Ustaz. Apa dalilnya Pak Ustaz? Pak Haji, saya bilang. Lana a'maluna walakum a'malukum. Allah, beda lagi itu dalilnya Pak Haji. Bukan itu dalilnya, saya bilang. Ya. Allah. Tapi Pak Haji ini puasanya malam Rabu atau malam Kamis? Nah, kalau puasa saya mulai malam Rabu. Nah, berarti pas sebulan. Tapi ingat, kalau dalih Pak Haji berlebaran hari Jumaat karena pakai hati nurani, itu salah. Tapi kalau lebaran hari Jumaat silahkan, karena mengikuti metode hisab silahkan, karena hisab itu dibenarkan juga. Tapi kalau alasannya pakai hati nurani, tidak bisa. Siapa kita nak pakai hati nurani? Lebih baik yang satu. Bapak, apa ke alasan Bapak ni lebaran hari Jumaat? Saya lihat bulan tu terang Pak Ustaz. Ya Allah, tambah tak logis lagi. Ini alasannya. Bapak lihat bulan tu terang. Iya Pak Ustaz. Jumaat tu terang bulan. Saya yakin itu Idul Fitri. Bapak ni punya ilmu falak? Tak ada. Astronom? Tak ada. Punya ilmu fikih? Tak ada. Punya ilmu tentang ru'yah dan hisab? Tak. Kalau orang yang punya ilmu saja untuk menentukan awal bulan harus pakai apa namanya ni? Teleskop. Apa Bapak yang tak punya pakai ilmu cukup dengan mata telanjang? Kan tak logis, betul tak? Orang yang punya ilmu saja harus didukung dengan alat untuk menentukan awal bulan. Dan tidak Pak, bukan saja kelihatan bulan itu langsung masuk awal bulan, tidak. Karena bulan itu dikatakan awal bulan apabila memenuhi di antara syaratnya adalah harus di atas 3 derajat. Tidak Pak Ustaz, malam itu tuh terang sekali bulan. Saya yakin itu adalah 1 Syawal. Yang Bapak lihat tuh bukan bulannya terang, tapi terang tahu terang bulan? Ya. Udah selesai taklim. Alhamdulillah dua-duanya ngagak saya. Minta maaf lah Pak Ustaz, kami ni mana lah Pak Ustaz. Barulah kau ngaku. Udahlah Pak, kita ni ngikut. Sekarang saya mau nanya Pak, anak Bapak ni kalau nak nikah. Nikah tu ibadah tak? Ibadah kan? Sebenarnya Pak, bisa tak kita nikah tu tanpa KUA? Sah secara agama, tapi tidak bisa diisbat secara negara. Betul tak? Supaya pernikahan anak kita ini diisbat oleh negara, harus mematuhi aturan negara. Yang membuat aturan negara ini adalah kepala daerah. Atau ditentukan oleh apa? Aturan di Undang-Undang Dasar Negara. Supaya apa Pak? Supaya legal. Ibadah kita ni legal Pak.
bukan ilegal, supaya legal. Supaya status pernikahan anak kita ini selain diakui oleh agama, diakui oleh juga negara. Urusan nikah Pak, antara suami dengan istri ya, dua sepasang ini harus diisbat oleh negara. Apalagi untuk urusan satu Ramadan dan satu Syawal serta satu Dzulhijjah. Pak, kalau bapak ada sengketa tanah dengan tetangga, bapak nyelesaikannya gimana? Apakah nyelesaikannya cukup di masjid atau nyelesaikannya di pengadilan? Di pengadilan. Pengadilan itu bagian daripada negara. Ya, apa? Lembaga resmi untuk menyudahi segala macam sengketa, untuk menyelesaikan segala macam sengketa. Kita mau selesai sengketa ini. Tidak ada lagi yang mengklaim ini adalah tanah mereka, ini milik saya sesuai dengan bukti. Silahkan ke pengadilan, pengadilan yang menetapkan. Ya, begitu juga Pak dengan ketentuan satu Ramadan, satu Syawal dan satu Dzulhijjah. Ya, itu semua haknya pemerintah. Kalau pemerintah sudah menentukan, satu Ramadan malam ini kita langsung tarawih dan niat puasa. Kalau pemerintah menentukan, malam ini satu Syawal, kita semua bertakbir. Kalau pemerintah menentukan malam ini satu Dzulhijjah, berarti 10 hari kita hari raya Idul Adha. Kalau sudah pemerintah, apa dasarnya? Hukmul hakim tarfa'ul khilaf. Ketetapan yang diambil oleh pemimpin akan menyudahi segala macam perselisihan. Dah hari Jumat, dah hari Sabtu, hari Jumat, hari Sabtu. Dah, ditetapkan. Malam Sabtu, jatuh satu Syawal, udah tidak ada lagi perselisihan. Kita mengikuti ketetapan pemerintah. Jangan ada lagi Pak pakai kata hati, ngelihat bulan. Itu bukan petunjuk namanya, itu berangkat dari hawa nafsu. Maka kita sekali lagi selalu saya sampaikan, demi menjaga keutuhan dan keharmonisan, dan menjaga kenikmatan ketika kita beribadah, untuk menentukan satu Ramadan, satu Syawal dan satu Dzulhijjah, kita tetap mengacu kepada pemerintah. Tak ada lagi istilah kita pakai kata hati, melihat bulan dan lain sebagainya. Apalagi dia bilang apa? Bilang kepada saya, Pak Ustaz, di Saudi udah lebaran, masa kita belum? Kenapa pula patokan kita Saudi? Kalau patokan kita Saudi, solat subuh kita jam 9 solat zuhur kita jam 2 siang. Kalau patokan kita Saudi, sahurnya kita bukan jam 3, jam 4, tapi sahurnya kita jam berapa? Jam 7. Buka puasanya kita jam 8. Tak bisa patokan Saudi. Ya, kenapa? Karena kita berbeda. Waktunya sudah berbeda 4 jam. Berarti menandakan kita tidak mesti kalaupun sama, itu sudah merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Yang terakhir ingat, tidak ada istilah orang merayakan hari raya itu 2 kali dalam setahun. Hari Jumat dia solat Id, Sabtu dia solat Id enggak? Apalagi dia sebagai petugas khatib. Misalkan, ada orang hubungi saya, Pak Ustaz, bisa enggak hari Jumat khutbah Idul Fitri? Bisa? Bisa Pak Ustaz ya? InsyaAllah bisa. Kita laksanakan jam 7 Pak Ustaz. Baik. Di mana? Di masjid ini. Salat khutbah saya Idul Fitri. Khutbah ini sah. Sah ini khutbah yang saya sampaikan menjadi bagian dari salat Idul Fitri apabila saya meyakini hari itu adalah hari Idul sah. Tapi kalau saya meyakini itu bukan hari raya Idul Fitri, lantas bagaimana dengan isi khutbah? Ma'asyiral muslimin, hari ini adalah hari kemenangan. Pada tanggal 1 Syawal kita merayakan hari raya. Apa makna yang saya sampaikan ini? Sementara saya meyakini besok baru hari raya. Berarti yang saya sampaikan bukan khutbah Idul Fitri, hanya nasihat dan tidak memenuhi syarat. Solat orang satu masjid satu lapangan bukan dinamakan solat Idul Fitri, tapi dinamakan solat sunnah biasa. Pahalanya tidak sama. Siapa yang salah di sini? Yang salah khotibnya. Ngambil job 2. Besok pun hari raya. Tak.
Mana yang kita yakini itu adalah hari raya. Kalau misalkan saya meyakini hari Jumat adalah hari raya, maka Sabtu saya sudah boleh berpuasa. Tapi kalau misalkan saya meyakini hari Sabtu adalah hari raya, hari Jumat tetap wajib saya berpuasa. Tidak boleh Jumat saya makan enggak. Yo. Tapi solat Idnya hari Sabtu. Itu namanya cari nyaman. Jelas ya? Mudah-mudahan Allah jaga kita dari segala macam kelalaian dan semoga Allah menyempurnakan amal ibadah kita dengan rahmat dan ampunan, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimasukkan oleh Allah, orang-orang yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan, dan semoga Allah mengembalikan keadaan kita bersih daripada noda dan dosa, dan semoga Allah memberikan ampunannya kepada kita semua, dan semoga Allah mentakdirkan kita agar bertemu di bulan suci Ramadan berikutnya dalam keadaan sehat wal afiat, Islam dan iman. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.